Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka kembali ungkapan Quran. Kemarin kaki sampai ayat 70. Sekarang kita lanjutkan mulai ayat 72. Surat Al-Anbiya, surat ke-21, masih tentang kisah para nabi. Kemarin sudah kisah Nabi Musa, Nabi Harun, kemudian Nabi Ibrahim. Nah, sekarang masih lanjutan sedikit Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Lut, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, terus berikut Nabi Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba nafila. Wa kullan ja'alna sholihin. Ada yang belum ketemu? Surat Al-Anbiya ayat 72. Sudah mencari aja lebih lama daripada mencari duit. Wa ja'alnahum a'immatan yad'una bi amrina. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat. Wa iqamas sholati wa ita'az zakat. Wa kanu lana 'abidin. Wa lutan atainahu hukman wa ilma.
Wakulan sa'alna solihi, masing-masing dari tiga nabi tadi, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Ishak, ada Nabi Yakub. Nah, itu ketiga-tiganya itu Allah jadikan orang-orang yang soleh. Ini cikal bakal dari Israel. Waja'alnahu a'immatan yahdun. Nah, Allah menjadikan mereka tiga nabi tadi, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, ya, itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk di amalina dengan perintah Allah. Wa awhayna ilaihim, dan Allah mewahyukan kepada mereka apa fi'lal khairat, untuk melakukan hal-hal kebajikan, untuk beramal soleh. Disebutkan contohnya wa iqamah sholat, mendirikan sholat, wa itaz zakat, dan membayar zakat, wa kanu lana abidin, dan hanya kepada Allah lah mereka akan mengabdi, mengabdikan diri atau menyembah. Kenapa Ibrahim disebut sebagai bapak tauhid? Ya, Nabi disebut sebagai bapak tauhid karena sebelum Nabi Ibrahim itu kaum musyrikan itu luar biasa banyak. Dan Nabi Ibrahim yang memurnikannya. Nah, maka disebutkan wa'anu lana abidi, mereka tadi tiga nabi itu semata-mata ibadahnya menghambakan dirinya kepada Allah. Nah, kemudian ini kisah yang hampir bersamaan dengan Nabi Ibrahim, namanya Nabi Lut. Baru atainahu hukman wa ilma wa najjaynahu minal qaryah. Nah, kemudian kepada Nabi Lut Allah telah memberikan hikmat dan ilmu, dan Allah telah selamatkan Nabi Lut dari azab yang menimpa pada suatu desa Korea negeri. Karena apa? Karena orang-orang itu mengerjakan khobaib, kekejian. Jadi pada suatu malam malaikat mampir ke rumahnya Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim tidak tahu kalau itu malaikat. Tadi siapkan makanan dari daging sapi itu nggak mau makan. Ternyata malaikat. Ditanya ke Nabi Ibrahim, ini mau kemana? Oh, itu loh, mau ke negeri sebelah. Ya, itu ke umatnya Nabi Lut. Yang mereka itu ini laki-laki senang sama laki-laki. Yang itu cikal bakal semua disebutnya bumu. Itu umatnya Nabi Lut. Nah, malam-malam malaikat tadi bertamu di rumahnya Nabi Lut. Nabi Lut juga tidak tahu kalau itu malaikat. Sangat khawatir. Khawatirnya tamu-tamu ini nanti tidak bisa dijaga kehormatannya. Karena pemuda-pemuda di negeri itu setiap ada tamu yang handsome itu udah melejat. Berarti disimpan ya itu oleh Nabi Lut, malah istrinya Nabi Lut bocorki. Itu ada tamu-tamu yang banyak handsome itu di rumah. Nabi Lut sudah tidak bisa lagi. Kemudian malaikat beritahu, tidak usah khawatir. Juga mereka itu adalah malaikat. Nah, maka Nabi
Lut dan keluarganya yang pengikutnya umatnya itu dikeluarkan dari negeri itu, dan negeri itu dihancurkan sehancur-hancurnya. Itu yang terjadi pada dikisahkan singkat pada ayat 74 ini. Jadi tadi yang 72, 73 itu Nabi Ibrahim, Yakub dan Ishak. Yang 74, 75 itu Nabi Lut. Terus bacolna birahmatina innahu nasolihin, dan Allah memasukkan Nabi Lut ke dalam rahmatnya, karena sungguhnya Nabi itu orang termasuk orang yang soleh. Nah, jadi ini sudah berapa nabi saja yang dikisahkan pada surat Al-Anbiya. Nah, terus berikutnya ini berganti nabi yang lain lagi, yaitu Nabi Nuh yang kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nuhan idh nada min qablu fastajabna lahu. Wa nuhan idh nada min qablu fastajabna Fanajjaynahu wa ahlahu minal karbil azim. Wa nasarnahu minal qawmil ladzina kazzabu bi ayatina. Innahum kanu qawma sau'in fa aghraqnahum ajma'in. Innahum kanu qauma sau'in fa aghraqnahum ajma'in. Nah, ini kisah Nabi Nuh sedikit. Wa nuhan idna dari qablu fastajabna. Dan ingatlah ketika Nabi Nuh, yang sebelum itu ketika Nabi Nuh berdoa kepada Allah, kemudian Allah memperkenankan doanya. Jadi Nabi Nuh itu dakwah berpuluh-puluh tahun, bahkan sampai ratusan tahun, tapi hanya sedikit pengikutnya. Sebagian besar mendustakan, sebagian besar berpaling mengingkari. Nah, sudah saking sulitnya itu diatasi, maka Nabi Nuh memohon kepada Allah supaya mereka dikasih pelajaran. Akhirnya Allah perintah pada Nabi Nuh suruh membuat kapal. Ketika Nabi Nuh dan umatnya yang iman kepada Nabi Nuh mulai membuat kapal, orang-orang yang kufur, orang yang ingkar semakin menjadi ngejeknya. Nah, model sini ya, itu Nabi Nuh gila, wis memang itu. Kemarau gak pernah ada hujan, di padang pasir malah membuat kapal. Bagi mereka tidak logis. Kenapa? Karena tidak percaya kepada Nabi Nuh, tidak percaya kalau Nabi Nuh itu diperintah dimanggilkan oleh Allah. Mereka hanya mengikuti akalnya saja, maka sulit menerima. Nah, setelah Nabi Nuh berdoa, Allah memperkenankan mengistajabai para jainahu. Allah memberi ijabah kepada Nabi Nuh. Lalu Allah selamatkan Nabi Nuh dan beserta umatnya pengikutnya dari bencana besar, bumi tenggelam. Nah,
ditenggelamkan. Itu dikisahkan pada surat ayat yang lain. Itu dalam waktu yang singkat, itu bumi itu menjadi sumber mata air semua. Dan langit itu mencurahkan airnya deras sekali. Jadi air dari langit, air dari permukaan bumi. Kemudian bumi tenggelam. Akhirnya yang selamat hanya Nabi Nuh dan pengikutnya yang ada di kapal. Jadi istri dan anaknya termasuk yang tidak selamat karena tidak mau mengikuti Nabi Nuh, diajak tidak mau. Nah, kemudian Allah telah menolongnya dari kaum yang telah mendustakan ayat-ayat Allah. Tetapi tidak mau percaya kepada Nabi Nuh, tidak percaya kepada wahyu yang diterima oleh Nabi Nuh. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat dan Allah tenggelamkan mereka semuanya. Jadi sebetulnya yang jahat itu dulu sudah dihabisi semua, tenggelam semua. Yang tertinggal itu hanya yang selamat di dalam kapal. Dan kalau berjalan waktu yang lama, semua yang orang baik-baik itu jadi jahat lagi. Jadi seharusnya semakin lama semakin baik. Jadi yang terjadi semakin lama semakin jahat. Nanti diutus Nabi, sebagian kecil percaya, sebesar tidak. Nanti dimusnahkan lagi, yang tinggal orang yang baik-baik. Nanti begitu terus, ya berulang-ulang. Ini berikutnya sudah lain kisah lagi, kisah Nabi Daud sama Nabi Sulaiman. Jadi tadi itu kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, kemudian Nabi Lut, Nabi Nuh. Sekarang Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ya, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa Daud wa Sulaiman. Wa Daud wa Sulaiman. Idh yahkumani fil ardi idh nafasat fihi. Lid
الشياطين من يغوصون له ومن الشياطين ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. Ini kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi Daud itu bapaknya Sulaiman. Nabi Sulaiman itu anaknya Nabi Daud. Ini antara bapak dan anak. Jadi pada suatu malam itu ada kambing yang merusak tanam-tanaman di suatu kebun. Yang punya kebun nggak terima, melaporkan kepada Nabi Daud, ini tanam-tanaman saya dirusak oleh kambing-kambing ini. Kambing-kambing miliknya tetangga. Nah, itu disampaikan pada Nabi Sulaiman, ingin memperoleh keadilan. Itu gimana? Nah, menurut Nabi Sulaiman, karena kambingnya ini sudah merusak kebun, tanam-tanaman di kebun tadi, maka kambingnya harus diserahkan kepada pemilik kebun sebagai gantinya. Nah, ternyata yang pemilik kambing merasa belum adil, menceritakan kepada putranya Nabi Daud yang masih relatif muda. Itu disebutkan di beberapa tafsir. Itu Nabi Sulaiman ketika itu umurnya baru sekitar 11-12 tahun. Kira-kira kalau model sekarang kelas 5, kelas 6 SD. Nah, itu ditanyakan juga kepada Nabi Sulaiman. Menurut Nabi Sulaiman, itu kambing yang merusak tanaman tadi itu sementara diserahkan kepada pemilik kebun untuk dimanfaatkan, diambil susunya. Kemudian dulu itu nggak namanya kambing, itu dimanfaatkan bulunya. Bulunya tuh bikin bulu. Jadi bulu kambing itu dipotong lagi berapa bulan tumbuh lagi gitu. Nah, jadi kambing yang rusak tanaman di kebun tadi itu diserahkan kepada pemilik kebun, tapi sifatnya sementara. Terus yang punya kambing, yang kambingnya merusakkan kebun tadi, itu supaya memperbaiki yang tanah rusak ditanam kembali, yang tanah hidup supaya diopeni. Dan nanti kalau tanamannya sudah pulih tanam baik kembali. Nah, kebunnya tetap pemilik kebun, kambingnya dikembalikan pada yang punya. Nah, ternyata ini penyelesaian Sulaiman ini dianggap lebih adil dibandingkan bapaknya, yaitu Nabi Daud. Nah, kemudian kedua-duanya ini dipuji oleh Allah. Maka disebutkan di sini ini ingatlah ketika Daud dan Sulaiman di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya pada waktu malam, dan adalah kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu.
Allah tahu bagaimana keputusan yang dibuat oleh Nabi Daud, dan Allah tahu bagaimana keputusan yang diusulkan oleh Sulaiman. Maka Allah telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang tepat. Maka fahamna Sulaiman. Ternyata usulan keputusan Sulaiman itu lebih tepat dibandingkan dengan yang dibuat oleh bapaknya. Maka Allah mengatakan fahamna Sulaiman. Makulana taina hukma wa ilma, dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu. Jadi Nabi Daud diberi hikmah yang luar biasa, diberi ilmu juga. Nabi Sulaiman juga begitu. Dan Allah telah menundukkan gunung-gunung dan gunung-gunung yang semuanya bertasbih bersama Nabi Daud. Jadi Nabi Daud dikasih kelebihan, bisa menaklukkan gunung-gunung dan gunung, diajak bertasbih bersama Nabi Daud. Nah, tapi coba lakunna fa'ilin, tentu semua yang menunjukkan adalah Allah. Jadi Allah itu memberikan hikmah kepada Nabi Daud, yang Nabi Daud itu bisa ngajak gunung-gunung dan gunung untuk bertasbih kepada Allah. Kalau kita itu diperintah oleh Allah supaya meneruskan tugas kenabian Nabi Muhammad, tugas Rasulullah SAW untuk berdakwah kepada manusia saja, kita kesulitan. Iya kan? Seringkali kita itu mudah, ketika berdakwah itu mudah menyerah gitu. Baru ngajak sekali, 2 kali, 3 kali, belum 15 kali gitu. Itu selek gitu. Padahal semakin banyak ngajak, semakin tambah pahalanya. Kenapa bapak itu ibu itu gak diajak itu kan? Orang kok diajak bulan kali itu tergelum. Lah bulan kali itu mungkin piro, orang pengen 500 loh. Kok jelek? Malah menyerah. Jadi malah Nabi Daud orang yang ngajak uang ning gunung-gunung lah, gunung. Ini kalau gunung itu kamu berarti itu mungkin jangan bertasbih. Cuma apa itu dia ngerti gitu. Itu sudah Nabi Daud ngerti. Ya. Terus kalian ini wa alam naru son'atal lagu silaku, dan Allah telah mengajarkan kepada Nabi Daud membuat baju besi. Lagu untuk kamu, lintuk sinaku timbasiku, guna memelihara kamu dalam peperangan. Para antum sakiru, maka adalah kamu bersyukur. Nabi Daud diberi keahlian lagi membuat baju dari besi. Ya, kalau sekarang menjahitkan baju dari kain saja kadang-kadang belum tentu pas juga. Ini Nabi Daud diberi hikmah oleh Allah, pintar membuat baju dari besi. Nah, baju dari besi kalau digunakan untuk perang tidak mudah terbunuh, karena dulu perang itu berhadapan-hadapan pakai pedang. Nah, kalau tidak jauh pakai panah. Nah, itu tadi kelebihan yang diberikan kepada Nabi Daud. Tapi ada lagi kelebihan yang diberikan kepada Nabi Sulaiman, anaknya Nabi Daud. Wali Sulaiman nariha ngasifatan tajri bi amri. Nah, dan ingatlah tatkala Allah menundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berembus dengan perintahnya.
Perintah siapa? Perintah Nabi Sulaiman ke negeri-negeri yang Allah telah memberkatinya. Jadi ilal ardil lati barokna fiha. Jadi angin itu bisa masuk diatur oleh Sulaiman. Diatur ini berhembusnya kemana, kecepatannya berapa, itu diatur oleh Sulaiman. Bapak Ibu pernah nggak lihat di TV itu karpetnya Nabi Sulaiman yang bisa terbang itu loh? Ada kan? Iya, itu dari surat ini. Semula itu Sulaiman. Itu yang menjalankan itu tenaga angin. Makanya orang sekarang itu bikin kincir didorong oleh angin. Padahal dulunya yang diberi hikmah oleh Allah menaklukkan angin itu Nabi Sulaiman. Enggak tahu kecepatannya lebih cepat dari pesawat atau enggak. Kecepatan angin yang bisa disertai oleh Nabi Sulaiman. Wa kunna bi kulli shay'in alimi. Dan adalah Allah yang mengetahui segala sesuatu. Juga ini luar biasa ini. Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ini masih ada lagi nih yang Allah anugerahkan kepada Nabi Sulaiman. Wa minas sayatin, ini sayatin itu banyak, ini bukannya satu. Karena itu zaman sayatin. Kalau mufradnya kan sayton. Ini zaman. Wa minas sayatin mayarusuna wa ya'maluna amalan duna dzalik. Dan Allah telah tundukkan untuk Sulaiman gulungan dari setan. Yang setan itu menyelam ke daratan laut. Setan diperintah oleh Sulaiman menyelam ke kedalaman laut. Untuk apa? Untuk bekerja bagi Sulaiman. Itu mengerjakan pekerjaan dari perintah Sulaiman. Wa kunna lahum hafidhin. Dan kami Allah memelihara mereka itu disebutkan di berbagai macam apa itu kitab tafsir. Itu katanya setan-setan itu diperintah untuk bekerja untuk Sulaiman itu mengambil apa perhiasan yang diambil dari dalam mutiara. Loh, zaman Nabi Sulaiman wis memerintahkan setan mengambil mutiara di kedalaman laut untuk perhiasan. Luar biasa ibadah. Jadi ini tadi hikmah yang diberikan kepada Nabi Daud. Ya tadi kecerdasan menentukan hukum bersama-sama Nabi bersama anaknya. Kemudian Allah memberikan hikmah kepada Nabi Daud untuk menundukkan gunung-gunung dan gunung. Kemudian Allah memberikan keahlian kepada Nabi Daud membuat baju dari besi. Kemudian yang Allah karuniakan kepada Nabi Sulaiman, ya Nabi Sulaiman bisa mengatur angin. Angin diperintah pergi kemana dan dengan kecepatan berapa. Itu sepenuhnya ikuti kemauan dari Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman juga bisa mempekerjakan setan untuk mengambil mutiara yang di dalam laut, ya, untuk membuat perhiasan. Oke, ini berikutnya sudah ganti kisah lagi. Ini kisah Nabi Ayub. Nah, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ayyuba idza naja rabbah.
wa mithlahum ma'hum rahmatan min 'indina wa dzikra lil 'abidin. Ya, ini kisah Nabi Ayub, 2 ayat. Ayat 83 84. Ya, wa Ayub iznada rabbahu. Dan ingatlah ketika Nabi Ayub memohon kepada Allah. Iznada rabbahu. Beliau mau berdoanya. Anni masaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku ini telah ditimpa penyakit, dan Engkau ya Allah yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Terus doanya apa? Fastajabna, doa Nabi Ayub diijabahi, diperkenankan, dikabulkan oleh Allah. Fakasafna ma bihi min dur, lalu Allah lenyapkan penyakitnya yang ada padanya. Ini hebatnya loh. Ini Al-Quran gunakan kata fakasafna. Kalau fa itu langsung, tapi nek thumma itu ada jeda agak lama. Sama-sama dikabulkan, tapi nek thumma itu engkau dhisik. Tapi kalau fa itu langsung. Ini menggunakan kata fakasafna ma bihi duri. Maka Allah langsung mengijabahi, mengabulkan. Memang nanti kalau Bapak Ibu terus tekun lama-lama itu bisa bedakan. Bedanya kata fa dengan bedanya kata thumma. Bedanya kata idza dengan i. Bedanya kata dengan kata lam. Bedanya kata la sama lan. Itu sangat berbeda. Lama-lama tidak ada. Kenapa? Allah memberkahi kita dengan kecerdasan. Kecerdasan kita. Ya walaupun mungkin usia kita tidak seentar waktu muda dulu. Tapi Quran ini polanya jelas, mengulang-ulang. Lama-lama kita ikuti kayak bisa bedakan antara fa dengan thumma. Fastajabna lahu fakasafna ma bihi. Jadi fastajab cepat langsung dikabulkan. Terus fakasafna terus langsung sembuh gitu. Hanya dalam hitungan, mungkin hanya dalam hitungan minggu atau bulan, nggak sampai bertahun-tahun. Lah kalau sakitnya memang agak lama. Ada yang mengisahkan 7 tahun gitu. Tapi Nabi Ayub itu semula tidak mau segera memohon kepada Allah gitu. Ketika istrinya, anaknya meminta kepada Nabi Ayub supaya segera memohon kepada Allah. Mungkin model sini, kita Nabi dan jelukannya Gusti Allah gitu. Terus suaminya Nabi Ayub ini tanya, "Yuk, apa ini mesti atau sehat berapa tahun?" 70 tahun. Terus sakitnya berapa tahun? 7 tahun. Dan dia baru 7 tahun. Ternyata istri dan anaknya nggak sabar. Malah istrinya meninggalkan suaminya. Anaknya juga ikut tinggalkan suaminya. Tidak mau bersabar. Nah, modal sini
bapaknya itu diminta segera berdoa pada Allah, kuragil tinggal ngomong bayi, nggak sabar. Tapi setelah Nabi Ayub itu tinggal sendirian, terus memohon pada Allah. Terus Allah cepat-cepat mengabulkan dan kemudian jadi sembuh. Atau langsung gimana? Ma'atainahu andahu wa mitlahu ma'alum rahmatan min indina batinul lil abidi. Lalu setelah Allah mengabulkan doanya Nabi Ayub, kemudian Nabi Ayub itu sembuh, penyakitnya bersih. Nah, terus ternyata Nabi Ayub itu kelihatan jauh lebih bersih, jauh lebih ganteng dibandingkan sebelum sakit. Nah, terus akhirnya kami kembalikan keluarganya kepadanya, istrinya dan anaknya. Setelah Nabi Ayub tadi seger buger, ismari balik meneh. Oh, biasanya orang kosong lagi bareng-bareng. Terus balik lagi, maka dikatakan ini dan kami kembalikan keluarganya kepada Ayub, dan kami lipat gandakan bilangan mereka. Jadi dikisahkan sebulan putra Nabi Ayub itu yang laki 7, yang perempuan 7. Setelah sakit jadi handsome lagi, semangat lagi, anaknya tambah 7 lagi laki-laki, tambah 7 lagi perempuan. Jadi banyak kan? Maka dikisahkan di sini, kami lipat gandakan bilangan mereka, dilipat gandakan sebagai satu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Kadang-kadang berkeluarga itu begitu ya. Kadang-kadang tidak mau bersabar. Biasanya tidak mau bersabar itu gara-gara gengsi, malu. Itu malu sama malu sama. Dosanya hidup itu hanya kepada Allah. Cuma karena gengsi-gengsian itu artinya tidak bisa dia biasanya datang ke acara pakai mobil yang bagus. Karena pakai mobil biasa saja malu, daripada malu nyewa mobil ini, memaksa-maksakan kan. Padahal itu sebetulnya cuma supaya bersabar. Bisa jadi apa baru muji. Tapi kadang-kadang yang nggak sabar istrinya, kadang-kadang yang nggak sabar suaminya, kadang-kadang yang nggak sabar anaknya, kadang-kadang yang nggak sabar ketiga-tiganya. Yo sana ditandani. Kalau yang nggak sabarnya salah satu masih muda, ini kalau ini yang nggak sabar 2, istri sama anak-anak. Tapi suaminya karena Nabi tetap kekal. Akhirnya mohon pada Allah, Allah mengijabai, Allah segera menyembuhkan. Terus keluarganya balik pakai. Terus dilipat gandakan jumlahnya. Supaya kita bisa mengambil hikmah dari kisah Nabi ini. Supaya kita itu juga hidupnya bisa dijamin bahagia sejahtera dunia dan ini tujuannya apa? Allah mengulang-ulang kisah itu para rasul terus-menerus di dalam Al-Quran. Ini untuk apa? Supaya Nabi Muhammad dan umatnya itu bisa mengambil hikmahnya gitu. Jadi bukan sekedar cerita loh. Ini kisah beneran loh. Jangan dikira cerita seperti jin dan jus. Bukan. Ini kisah beneran, terjadi beneran gitu. Nah, kita baca berikutnya ini 2 ayat berkaitan tentang Ismail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa Ismail wa Idris wa Dzulkifl. Wa Ismail wa Idris wa Dzulkifl. Kullun minas sabirin. Kullun
adkhalnakum fi rahmatina innahum minas solihin. Ini ternyata 3 nabi, itu Nabi Ismail, Nabi Idris, dan Dzulkifli. Nah, ini ketiga nabi itu masing-masing termasuk orang-orang yang sangat sabar. Loh, Nabi Ismail, Nabi Idris, Dzulkifli, ketiganya sangat sabar. Terus Bagaimana untuk rahmatina, Allah telah memasukkan mereka bertiga ke dalam rahmat Allah. Sesungguhnya mereka bertiga termasuk orang-orang yang soleh. Jadi ketiga nabi ini, Nabi Ismail, Nabi Idris, dan Dzulkifli, itu bukan hanya termasuk orang-orang yang sabar, tetapi juga orang-orang yang soleh, solihin, sabar yang soleh juga. Itu nanti kesabarannya seperti apa, kesolehan seperti apa, akan dikisahkan di surat dan ayat yang lain. Nah, ini baru apa itu, khulasahnya itu. Ya, baru apa kesimpulan sedikit itu diberitahukan. Nah, terus berikutnya ini beda lagi, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kanuni idh dhahaba mughadiban fadhanna. Wa kanuni idh dhahaba mughadiban fadhanna. Alam naqdiru alaihi fanada bil dhulumat. Alla ilaha illa anta subhanak. Inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Ini bahkan nuni irdaba mughadiba. Dan ingatlah ketika Dzulnun itu nama lain Nabi Yunus. Dzulnun. Jadi ingatlah kisah Nabi Yunus ketika Nabi Yunus pergi dari kaumnya dalam keadaan marah. Lalu ia menyangka bahwa Allah tidak akan mempersempitnya, Allah tidak akan mengujinya. Nah, itu kan dikisahkan Nabi Yunus diutus pada suatu kaum. Kaumnya ini itu sulit sekali diajak beriman kepada Allah, nggak percaya. Nah, kemudian Nabi Yunus ini ditekan oleh penguasa. Jadi dari mulai sudah ditekan, kemudian umatnya nggak mau ngikuti. Ya, maunya Nabi Yunus itu meninggalkan supaya mereka mau introspeksi. Tapi ternyata ketika pergi naik kapal, kapalnya penuh,
Karena kapal penuh harus ada yang dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan terlalu berat, muatannya bisa tenggelam. Setiap diundi yang keluar selalu namanya Yunus sampai 3 kali. Ada Yunus harus keluar dari kapal, dibuang ke laut, kemudian ditelan oleh ikan. Tapi ikannya itu panjangnya mungkin lebih dari 20 meter. Itu bisa telan benda yang 3 meter. Akhirnya Nabi Yunus ada di perut ikan dalam keadaan bulat gulita. Kemudian ketika dia memohon, maka ia menyeru, dia memohon kepada Tuhan pada tempat yang sangat gelap. Kenapa? Di perut ikan, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, bahwa Allah Maha Suci. Sesungguhnya ini aku termasuk orang yang dolim. Kenapa dolim? Karena merasa tidak kuat meninggalkan umatnya. Baru ternyata doa Nabi Yunus diistajabai, dikabulkan oleh Allah. Maka Allah telah mengabulkan doa Nabi Yunus. Kemudian Allah menyelamatkannya dari kedukaan, dan juga kami selamatkan orang-orang yang beriman. Jadi setelah di dalam perut itu terus tobat, mohon pada Allah, terus Allah keluarkan, ya dilemparkan ke suatu daratan. Nah, Nabi Yunus dalam keadaan sakit. Di darat itu ada pohon. Ternyata pohon itu setelah dimakan buahnya menjadikan Yunus sehat. Tapi anehnya setelah siap pohon itu terus mati. Nabi Yunus jadi susah lagi. Allah mengatakan, Yunus, kamu kenapa? Kamu nanam juga tidak, ngopeni juga tidak, ngupuk juga tidak, ngairi juga tidak. Baru pohonnya mati kok kamu sih susah gitu loh. Iya kan? Nah, ternyata itu dijelek-jelek itu Yunus kembali ke umatnya, bergoda umatnya ke langit, mengikuti beriman kepada Nabi Yunus. Memang kadang-kadang dakwah itu seperti itu. Kalau belum terbuka itu yang titik ke pulau-pulau itu, sana ditolak, di situ dibuat isu, di sana difitnah, di sini apa lagi gitu loh. Bertubi-tubi gitu. Itu untuk uji kesabaran. Ternyata setelah sabar berikutnya terus mereka ikut semua. Jadi fitrah itu sudah ingin selamat gitu ya. Cuma kadang-kadang tadi macam-macam kejadiannya supaya itu bentuk ujian. Ternyata ini baru sampai banyak 88 sampai kisahnya Nabi Yunus. Berikutnya kisah Nabi Zakaria sama Yahya. Mudah-mudahan besok pagi sudah selesai. Ini kalau penjelasan agak panjang sedikit, memang orang ngaku. Tapi kalau terlalu ringkas kadang-kadang juga nggak ketemu urutannya gitu ya. Nah, demikian Bapak Ibu, insya Allah kita teruskan besok pagi. Ini hari jadwalnya nanti maghrib di Masjid Al-Muqaddi di Rumah Purwokerto. Ya, relatif dekat dari sini. Silakan Bapak Ibu yang menyempatkan nanti maghrib juga datang. Ya, semoga Allah senantiasa bimbing kita semuanya. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa tawasul masjid. Alhamdulillah. Subhanallah.